Ada sebuah sumur aneh dan penuh misteri yang terletak di Hadramaut, negeri Yaman. Sebagaimana sumur pada umumnya, biasanya air di dalam sumur biasa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti minum, masak, mencuci, dan lain-lain. Tapi sumur yang satu ini, airnya keruh, kotor, dan berwarna hitam. Dan bukan itu saja, konon kabarnya, sumur ini adalah sebuah tempat di mana setan dan roh-roh manusia yang berdosa tinggal di sana. Maka benarkah? Sumur Barhut, atau biasa dijuluki sebagai sumur dari neraka, adalah sebuah lubang yang cukup besar dan dalam, yang terletak di Al-Mahara, negeri Yaman. Diameter sumur ini kira-kira sepanjang 30 meter, dan memiliki kedalaman sekitar 112 meter. Ada juga yang mengatakan kalau kedalaman sumur ini mencapai 250 meter. Namun di dalam sebuah kitab disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Penamaan Barhut pada sumur ini berasal dari bahasa Himyar kuno. Himyar adalah sebuah dinasti yang dulu pernah berkuasa di Yaman. Dan Barhut dalam bahasa Himyar memiliki arti kotanya bangsa jin. Disebut demikian karena dahulu kala pernah ada seorang raja dari dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya. Saat itu sang raja menggali sumur ini dengan bantuan jin. Cerita ini pun dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, yaitu salah satu ulama yang berasal dari kota Tarim, Hadramaut. Banyak cerita-cerita mengerikan tentang sumur ini yang banyak tersebar dari mulut ke mulut kepada penduduk wilayah di sekitaran sumur. Konon pada zaman dahulu, masyarakat kota tengah mengalami kekeringan yang amat parah. Hujan telah lama tidak turun, yang mengakibatkan tanah menjadi sangat panas, dan sumur-sumur warga menjadi kering. Maka pada saat itu, ada beberapa warga yang berinisiatif untuk mencoba mengambil air dari dalam sumur Barhut. Pada suatu hari, ada beberapa orang yang pergi mendatangi sumur tersebut. Jadi salah seorang dari mereka diikat badannya dan diturunkan ke dalam sumur dengan membawa wadah air. Sementara teman-temannya yang lain memegangi tali tersebut dari atas. Maka diturunkanlah temannya ini pelan-pelan ke bawah. Setelah tali cukup jauh diturunkan ke bawah sumur, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan temannya dari dalam sumur itu. Maka segera saja mereka tarik tali tersebut ke atas. Dan mereka dapati tubuh temannya yang turun itu sudah menjadi tulang belulang. Ada juga cerita menyeramkan yang lain mengenai sumur ini. Jadi katanya pada zaman dahulu ada seseorang pengembala domba yang sedang menggendong bayinya. Maka karena dia lelah, dia kemudian meletakkan bayinya itu di dekat sumur. Lalu belum ada beberapa saat dia menoleh, bayinya sudah hilang entah kemana. Bayi itu hilang dalam sekejap mata. Di dalam kitab Al-Kabair, karya Al-Dimashqi, diceritakan bahwa ada seorang pria kaya raya yang saat itu sedang menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya dia di Mekah, dia menitipkan uang sebesar 1.000 dinar kepada seorang pria yang terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan soleh. Uang tersebut dititipkan sampai selesai pria kaya ini melakukan wukuf di Arafah. Maka ketika dia selesai wukuf, akhirnya dia pun kembali ke Mekah untuk mengambil uang 1.000 dinarnya. Nah, sesampainya di Mekah, rupanya pria yang dititipkan uang tersebut telah meninggal dunia. Akhirnya si pria kaya raya pun menanyakan soal uang 1.000 dinar miliknya kepada keluarga si pria itu. Namun sayangnya, tak ada satupun anggota keluarganya yang mengetahui di mana uang itu disimpan. Lalu si pria kaya raya itu pun mengadukan masalah ini kepada seorang ulama terkenal di Mekah. Maka ulama itu mengatakan, "Wahai Tuan, pergilah engkau ke sumur Zam-Zam di waktu tengah malam. Kemudian engkau panggil namanya. Jika dia termasuk penghuni surga, niscaya dia akan menjawab panggilanmu."
Maka si pria kaya raya ini pun mengikuti nasihat dari ulama tersebut. Hingga ketika waktu tengah malam, si pria kaya raya pergi ke sumur Zam-Zam dan langsung memanggil-manggil nama pria yang dititipkan uang tersebut. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur, meskipun dia telah berkali-kali memanggil namanya. Maka karena tak ada jawaban, si pria kaya raya ini kembali ke ulama tersebut. Dia menceritakan kalau dia telah melakukan nasihat sang ulama, namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur Zam-Zam. Kemudian sang ulama mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku khawatir, jangan-jangan temanmu itu adalah penghuni neraka. Maka sekarang pergilah engkau ke daerah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Sumur Barhut. Katanya sumur itu terletak di tepi Jahanam. Pergilah engkau ke sumur itu di waktu tengah malam, dan panggillah nama temanmu. Jika dia termasuk penghuni neraka, niscaya dia akan menjawab panggilanmu. Singkat cerita, si pria kaya raya ini pun berangkat ke Yaman. Sesampainya di Yaman, dia bertanya-tanya kepada orang mengenai lokasi sumur Barhut. Kemudian ada seorang warga yang mengantarkannya ke sumur tersebut. Lalu tibalah waktu tengah malam. Si pria kaya raya itu pergi ke sumur Barhut. Dari atas sumur, pria itu berkata, "Hai Fulan." Tak disangka, ternyata ada yang menyahut dari dalam sumur. Lalu si pria kaya raya ini bertanya, "Wahai Fulan, di mana engkau letakkan uang 1000 dinarku?" Kemudian suara dari dalam sumur itu mengatakan, "Wahai Tuan, uangmu kusimpan di dalam tanah di sudut rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah tanah itu, engkau pasti akan menemukan uangmu di sana." Akhirnya, mendengar informasi itu, si pria kaya raya itu menjadi lega. Namun ada satu hal di hatinya yang janggal. Maka dia berkata lagi dari atas sumur tersebut, "Wahai Fulan, engkau adalah orang yang baik. Apa yang menyebabkan engkau berada di tempat ini?" Maka suara dari dalam sumur itu mengatakan, "Aku punya seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Bahkan aku sengaja memutus silaturahmi kepadanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim." Singkat cerita, si pria kaya raya itu pun kembali ke Mekah. Dia langsung menuju rumah pria tersebut. Sesampainya di rumah itu, dia menggali lokasi tanah sesuai dengan petunjuk dari si pria di sumur Barhut. Maka setelah tanah digali, dia menemukan peti yang di dalamnya ada uangnya yang berjumlah 1000 dinar. Kisah lain datang dari seorang yang pernah tinggal yang tak jauh dari lokasi sumur Barhut ini. Jadi ada seorang pria yang sedang menjalani wajib militer. Selama beberapa waktu, dia tinggal di kamp militer yang lokasinya tidak jauh dari sumur Barhut. Jadi di kamp itu ada sumur biasa yang digali untuk menyediakan air bagi lokasi militer. Namun saat pompa mulai bekerja untuk menyedot air sumur, maka keluarlah cairan berwarna hitam seperti minyak. Baunya sangat tak tertahankan. Baunya tak sedap seperti telur busuk, dan membuat banyak tentara mual karena bau menyengat tersebut. Akhirnya, air dari dalam sumur itu sengaja diendapkan selama 12 jam. Setelah 12 jam, bau airnya agak berkurang, dan ada seperti benda hitam yang mengendap di dasar air. Air tersebut terpaksa digunakan para tentara karena tidak ada pilihan lain. Si tentara ini mengatakan, "Saya bersumpah tidak bisa tidur karena pakaianku bau, dan badanku bau setelah mandi dengan air itu." Mereka memberitahu bahwa air tersebut mengandung belerang dan kotoran lain, sehingga warnanya hitam dan baunya sangat busuk. Yang pasti sumur ini terhubung ke sumber yang sama, yang mengairi air dari sumur Barhut. Hal ini pun serupa dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Air terbaik di muka bumi adalah air Zam-Zam.
dan air terburuk di muka bumi ada di sebuah lembah di Hadramaut bernama Barhut. Airnya berwarna hitam dan berbau busuk. Sebenarnya dahulu, sudah ada seseorang penjelajah gua amatir yang pernah mencoba masuk sampai ke dasar sumur Barhut ini. Namun belum ada dari mereka yang bisa sampai ke dasar dari sumur tersebut. Menurut kantor berita internasional EFP, seperti dikutip dari Life Science, diperkirakan sumur Barhut ini telah berusia jutaan tahun. Meski begitu, usia pasti dari sumur ini masih belum diketahui. Pada kenyataannya, sumur Barhut adalah sebuah lubang yang khas. Dalam surat kabar Oman Muscat Daily, dikutip dari Life Science, ketika tim penjelajah dari OCET turun ke dalam sumur, mereka berhasil mendarat di dasar sumur yang tidak rata dan bergerigi karena tertutup stalagmit. Sebagian di antara stalagmit ada yang tingginya 9 meter. Ada sejumlah bagian dasar sumur yang juga tertutup speleothems. Sementara struktur di gua seperti stalagmit dan stalaktitnya terbentuk dari penumpukan mineral. Contohnya kalsium karbonat dan tetesan air. Tim peneliti menemukan banyak hal menarik di dasar sumur itu. Ada air yang muncul dari beberapa lubang di dinding sumur itu, yang berada di sekitar 65 meter di bawah permukaan laut. Dan air itu menciptakan air terjun mini. Para peneliti menuturkan, air terjun mini ini memberikan tetesan air sehingga membentuk stalagmit, speleothem, dan mutiara gua. Mereka juga menemukan katak, ular, kumbang, dan sejumlah hewan mati, terutama burung yang sepertinya jatuh ke dalamnya. Bangkai-bangkai yang busuk itu bisa menyebabkan bau busuk seperti apa yang dikatakan oleh penduduk yang tinggal tidak jauh dari sumur itu. Namun anehnya, para peneliti yang turun ke dasar sumur mengatakan tidak ada bau yang menyengat dari dalam sumur Barhut itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.